Kita mulai aja ya. Nanti biar yang belum masuk nanti bisa menyusul atau mengejar ketertinggalannya via rekaman. Karena pembahasan kita eh, biasanya khawatir kalau nanti eh, molor, takutnya kemalaman. Ya, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga eh, di malam hari ini, di malam Minggu, yang malam Ahad, Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya, eh, dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga kesehatannya, sekeluarga semuanya, ya, diberikan kelimpahan, ya, diberikan naungan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin apabila ada Bapak Ibu yang sedang sakit atau sedang berada dalam kesempitan, ya, berada dalam kesulitan, berada dalam uh, permasalahan yang sedang dihadapi, ya, kita doakan sama-sama semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, Allah berikan kelapangan bagi yang sedang dilanda kesempitan, Allah angkat kesulitan-kesulitannya dan Allah ganti dengan kemudahan dan demi kemudahan, sehingga Allah juga jadikan sakit, kesulitan, kesempitan, ya, masalah yang menimpa sebagai penghapus dosa, sehingga kita bisa menghadap ke apa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih tentunya, ya Bapak Ibu semua. Dan saya ucapkan selamat datang, ya, selamat bergabung, ya, kita ketemu di kelas eh, intensif integratif TCM Herbal Formulation, ya. Jadi kenapa katakan intensif? Karena kita akan terus, ya, ketemu dalam serangkaian pembelajaran di 6 bulan ke depan. 6 kali 4 berarti 24 pertemuan kurang lebihnya. Akan ada banyak materi yang kita sampaikan. Akan ada penugasan, ya, dan penugasannya karena memang di sini herbal, jadi tidak melulu ada teori saja. Akan tetapi juga di sini ada penugasan terkait praktek juga nanti, ya. Jadi walaupun online tetap ada praktek, dan eh, saya himbau ya Bapak Ibu semua untuk menyiapkan akun Google yang memang sudah terhubung dengan YouTube, ya Bapak Ibu. Jadi ntar tugasnya itu salah satunya adalah saya minta untuk diupload ke YouTube. Jadi nggak menguras memori Bapak Ibu semua nanti. Dan pada saat pengumpulan juga tidak hilang. Ya, nanti diberikan panduan-panduannya bagaimana tata caranya supaya tetap aman tentunya ya Bapak Ibu semua. Dan saya ucapkan juga selamat datang di pertemuan pertama, pertemuan perdana di kelas integratif TCM Herbal Formulation, ya, di fase 1 ini. Dan di pertemuan awal ini Bapak Ibu semua, kita belum akan membahas herbal apa untuk batuk, herbal apa untuk lambung, formula apa untuk nyeri, tidak. Justru kita akan membahas sesuatu yang memang lebih mendasar, ya, lebih mendasar, atau singkatnya Diksar, pendidikan dasar, ya. Bagaimana memastikan keputusan kita benar atau tidak sebelum satu bahan formula atau bahan herbal pun itu dipilih. Kenapa? Karena formula yang baik itu sebenarnya tidak dimulai dari rak herbal, Bapak Ibu. Ya, jadi justru pemilihan herbal itu letaknya di akhir, ya. Jadi formula yang baik itu dimulai dari cara berpikir yang benar, sistematis, sistem berpikir yang benar. Bagaimana kita merangkai pola, merangkai gejala untuk mendapatkan diagnosis yang benar. Kemudian kita rangkai sistem atau strategi terapi yang benar. Baru kita memilih bahan herbal sesuai dengan arah tujuan target terapi sehingga menjadi formula herbal yang dipersonalisasi atau yang sifatnya individualistis, ya. Karena formula yang baik, jadi formula yang baik itu adalah formula yang dimulai dari cara berpikir yang benar. Dan sepanjang kelas ini itu ada 3 pertanyaan yang akan terus kita bawa dari awal sampai akhir serangkaian kelas pembelajaran.
Yang pertama, apakah keputusan kita aman? Yang kedua, apakah logikanya konsisten? Dan yang ketiga, apakah hasilnya dapat dievaluasi atau tidak? Jadi kalau tiga pertanyaan ini belum terjawab, kita belum siap meracik Bapak Ibu semua. Ya, apalagi saya juga kemarin mengatakan selesai kelas ini Bapak Ibu akan bisa punya produk herbal yang siap jual. Produk herbal yang siap dipatenkan sendiri katakanlah. Produk herbal yang memang siap dimonetisasi, ya dijadikan ladang bisnis. Nah, kalau misalkan kita hanya bisa menyalin formula klasik, kita tidak punya logika yang konsisten, ya apalagi formulanya tidak bisa dievaluasi, maka bagaimana kita bisa punya produk yang menjadi produk andalan? Ya, ingat coba. Saya pernah berbicara tentang, pernah menyampaikan tentang tolak angin, ya kan? Nah, kalau misalkan kita lihat tolak angin itu mengalami beberapa evaluasi, mengalami beberapa modifikasi sampai dia mencapai formula yang saat ini paten, formula yang saat ini baku, yang saat ini cocok di lidah kita masing-masing, Bapak Ibu semua. Kalau misalkan logikanya nggak konsisten, keputusannya nggak aman, maka bagaimana hasilnya bisa kita evaluasi, Bapak Ibu semua? Ya, bagaimana hasilnya bisa kita dapatkan formula yang terbaik? Maka tadi saya katakan tiga pertanyaan ini tuh belum terjawab. Ya, apabila memang belum bisa kita jawab, maka kita belum siap meracik. Ya, kita belum siap meracik. Ya, jadi sebagaimana ketika kita belajar akupuntur, kita meracik formula titik. Maka meracik formula herbal pun harus dimulai dari cara berpikir yang benar. Ya, semuanya. Bahkan ya, ketika kita ada seorang yang menjadi dokter sekalipun, mereka dalam meracik obat pun harus didasarkan pada sistem atau cara berpikir yang benar. Nah, coba kita mulai dengan sedikit refleksi Bapak Ibu ya. Sedikit renungan. Ketika seseorang mengatakan saya sedang batuk, apa yang paling cepat muncul dalam pikiran kita? Coba saya pengen tahu dari Bapak Ibu. Batuk, ya kan? Batuk nih. Kira-kira apa yang paling cepat muncul? Saya minta satu kata saja. Satu kata, silakan ditulis di kolom chat. Apa yang paling cepat muncul dalam pikiran kita ketika kita ada orang yang mengatakan saya sedang batuk? Ayo. Saya juga sedang batuk nih. Supaya kita interaktif dua arah, ya. Permen mint, oke. Nice. Ya, nice answer. Ya, karena mint itu memang salah satunya bisa lari ke saluran pernapasan ya. Arahnya ke sana bisa. Nanti kita akan belajar tuh. Kita akan belajar nih herbal arahnya kemana-kemana. Kalau masalahnya ada di hidung, herbal apa yang memang cocok ya. Kita akan belajar. Gatal, oke Bu Adila. Masuk angin, oke Pak Bestari. Obat batuk, siap. Ya, Wika, oke. Masalah paru-paru, oke. Kecap jeruk nipis, Mas Rahmat, oke. Kencur, siap Pak Mustari. Ya, ada lagi nggak? Yang selain yang sudah disampaikan. Mengapa batuk? Kapan mulainya? Oke, berarti berhubungan dengan diagnosis ya. Oke, ada lagi? Herbal batuk, siap. Herbal batuk, berarti mau yang herbal paten yang sudah jadi ataupun memang kita racik sendiri dari herbal-herbal yang ada di rumah, katakanlah seperti itu ya dok ya. Apalagi kira-kira? Sudah berapa lama? Siap, onsetnya, ya masalah waktunya, ya akut atau kroniskah mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang berpikir jahe, madu, ya kan? Tadi kan ada jeruk nipis, ada kan kecap jeruk nipis misalkan. Atau satu formula batuk yang kita pikirkan yang memang sudah turun temurun kita pakai katakanlah. Atau ada yang mengatakan daun saga mungkin katakanlah seperti itu. Ya, oke. Ya, semua nggak kalau di sini dilihat ini saya tidak mengatakan ini salah atau ini benar ya. Oke, tadi batuk. Sekarang ketika seseorang mengatakan saya punya asam lambung,
saya punya asam lambung. Apa yang pertama kali kita pikirkan? Asam lambung. Tadi batuk. Sekarang asam lambung. Karena kalau batuk sepertinya ada yang pengaruh-pengaruh dari ini webinar tadi pagi kayaknya nih. Ya, webinar tadi pagi tuh lumayan tuh. Apa namanya? Ada herbal-herbal yang memang bisa kita uh, pakai ya, cara praktis tentunya di situ. Kita bedah tadi pagi Nusantara bagaimana kan? Oke, tegakkan diagnosis panas dingin paru. Oke nih, Kak Fuad ya. Pola makan, proma ya. Proma bisa, nggak apa-apa Bu Ike, aman ya. Ya karena memang relate ya. Justru kalau kamu bantrin malah nggak relate. Kalau kamu bantrin nggak relate kalau dengan Maiden. Ya, eh, jangan makan yang asam-asam, siap ya. Karena nanti bisa menyebabkan atau men-trigger perih pada lambungnya. Oke, nice. Hindari bawang putih. eh Bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau misalkan memang panas lambung, ya berarti bawang putih bukan herbal yang cocok tentunya ya. Bu Indun jangan pedas, siap. Pak Andri banyak pikiran. Wih, ini relate banget sih ya. Benar, relate. Bu Marlina, stres. Pak Musali sama nih, satu warna ya. Stres juga. Ya banyak pikiran, stres. Memang sering men-trigger untuk penyakit lambung. Ya, oke, nice answer ya. Jawaban yang bagus. Dan kelihatannya praktis ya. Kalau dilihat-lihat ya. Tapi justru disinilah kesalahan sering dimulai. Jadi batuk itu kan nggak selalu muncul dari mekanisme yang sama, betul nggak? Ada batuk yang memang kuat, berdahak, kering. Ada batuk yang memang lemah, kronis, sudah lama di situ seperti itu. Ada batuk yang tertrigger karena paparan dingin. Ada batuk yang memang efek dari kekeringan di parunya. Ada batuk yang karena dahak, karena lembab, karena panas. Ada batuk yang memang dia muncul ketika ada permasalahan terkait lambung atau alergi, alergi debu katakanlah. Atau ada ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Bahkan gangguan jantung juga dia ada batuk ya karena ada sesak napas itu kemudian dia batuk. Oke? Jadi nama keluhannya sama sebenarnya, tapi persoalannya itu bisa sangat berbeda. Kita setuju ya? Dan tadi pagi kita sudah bahas panjang lebar ya. Dan saya juga tadi sedang dalam proses untuk apa namanya merangkum materi apa yang tadi yang bagus, materi yang bagus tadi inti-intinya dan saya bentuk sebagai satu ibu kecil akan saya bagikan gratis kepada Bapak Ibu semua ya sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Nanti saya taruh linknya di IG, makanya kalau misalkan memang belum follow IG-nya bisa di follow ya. Nanti free ya ebook tersebut, PDF tersebut free. Silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin tentunya. Asal jangan dijual ya, asal jangan dijual. Oke, begitu pula sebuah bahan ya yang secara umum kita kenal ya baik ya masyhur katakanlah kalau kita bicara masalah lambung ada kunyit asem. Tapi asemnya kan kadang-kadang gimana Mas? Nggak bagus ya udah kunyit aja masakan. Atau temulawak katakanlah di situ. Ya, jadi dia dikenal baik di situ. Tapi belum tentu tepat untuk semua pasien, ya enggak? Seperti tadi katakanlah kunyit asem. Ya kan memang kelihatannya baik ya buat lambung, masalah kewanitaan dan semacamnya. Tapi nggak semuanya cocok. Dosisnya bisa nggak sesuai. Oh, saya ada lambung, keluhan lambung. Ya, terlalu asam nggak bisa. Oke, ya. Atau mutunya bisa bermasalah. Ya, bagaimana Mas pengendalian mutu contohnya bermasalah? Misalkan gini, ada tanaman yang dipetik pada saat musim hujan, pada saat hari sedang hujan, atau sedang mendung, atau dipetik pada saat malam hari. Ya, maka herbal-herbal yang dipetik di malam hari atau di pada saat hujan itu tingkat efektivitasnya akan turun sebesar sekitar 30 sampai 50%. Jadi ketika kita ingin panen herbal yang kita tanam, apapun itu herbalnya, bahkan tanaman sekalipun cabai dan semacamnya, ini berlaku untuk semua tanaman ya. Panenlah pada saat matahari cerah, pada saat hari cerah. Kenapa? Pada saat matahari cerah, energi yang menarik semua kandungan-kandungan nutrisi yang ada di satu tanaman ke permukaan.
ke bagian atas. Maka ketika kita petik bagian herbal yang memang kita jadikan, ingin kita jadikan apa namanya, ingin kita jadikan herbal, kita jadikan konsumsi di situ, ketika pada apa namanya waktu panas, ini akan maksimal saripatinya. Nutrisinya akan maksimal, sifatnya akan maksimal, manfaatnya akan maksimal. Baru tahu ya? Atau ada yang memang sudah praktek mungkin, iya mas saya tiap praktek misalkan saya ada di rumah ada kebun dan saya pasti panen itu pada saat matahari sedang terik-teriknya, ya seperti itu, ya. Eh, saya ada beberapa tanaman herbal ya di rumah seperti kayak daun sirih ada, kemudian pegagan juga sempat saya ya apa namanya budidayakan juga, daun saga atau mungkin ada apa namanya bunga melati di situ. Ya. Nah, ketika ingin dipanen itu ada trik-triknya. Ya, contoh misalkan bunga. Bunga itu kita panen itu ada dua keadaan. Dan ini bias dua keadaan ini dia maksimal nutrisinya. Yang pertama pada saat pucuk, yang kedua pada saat mekar sempurna. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengetahui ya sebuah bunga itu mengalami mekar sempurna waktunya? Kan agak susah dipastikan kan. Makanya kebanyakan orang-orang akan memanen bunga itu pada saat kuncup, pada saat masih kuncup belum mekar. Kalau kuncup kan udah kelihatan ya kuncup belum mekar gitu kan. Nah, harus dipanen di situ ya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat teh-teh herbal, misalnya teh melati katakanlah. Kalau kita lihat sebenarnya bunganya tuh kebanyakan kuncup-kuncup. Karena memang nutrisi yang maksimal tuh di dua dua ini dua kondisi itu. Yang pertama pada saat kuncup, yang kedua pada saat mekar sempurna. Nah, karena kita susah ya pada saat mekar sempurna kita susah zaman sekarang ini susah karena orang ya kalau nanam nanam aja gitu loh. Sedangkan kalau orang zaman dulu dicatat, nih pohon yang di sini tanam kapan, kemudian dia akan kuncup pada tanggal berapa, dia akan mekar pada tanggal berapa, dia benar-benar. Karena mereka benar-benar ahli, ya karena mereka memang benar-benar ahli, benar-benar spesialis di bidang tersebut, benar-benar mahir di bidang tersebut. Kalau sekarang kan kita banyak nyambi ya, banyak nyambi bahkan ada yang mengatakan oh saya mah berkebun hanya sekedar sambian ngisi waktu. Ya akhirnya apa? Nggak mahir di situ, nggak spesialis di situ. Ya, oke, balik lagi. Jadi ada kaidah-kaidah di mana kita bisa maksimal dalam memanfaatkan tanaman herbal. Ya, dan ini akan mempengaruhi mutu. Apalagi mas yang bisa mempengaruhi mutu, misalkan ketika kita membeli daun saga di toko online. Nah, kita harus bisa pastikan tuh apakah bubuk daun saga itu memang benar-benar murni daunnya atau dia dicampur dengan batangnya. Karena khasiat antara batang dengan daun ini berbeda. Ya, khasiatnya berbeda. Lebih bagus mana? Lebih bagus daun. Ya, lebih bagus daun. Nah, maka ketika kita compare antara yang benar-benar daun tok murni yang dipanen pada saat panas, yang dipanen pada saat cuaca cerah, dengan daun yang dicampur dengan batang, ini khasiatnya akan berbeda. Dan ini akan berpengaruh pada mutunya, ya, berpengaruh sama mutunya. Ya, bisa bermasalah kah, kurang ampuh kah, atau grade-nya turun kah misalkan. Atau juga bisa terkait kita apa namanya bahan-bahan yang dikenal baik belum tentu bagus untuk semua pasien itu karena ada interaksi dengan obat yang sedang digunakan. Satu contoh misalkan, ketika ada seorang pasien stroke yang minum stroke iskemik ya penyumbatan ya,